Pemirsa, banjir susulan di Gayo Luas Aceh menyebabkan jembatan penghubung antar desa ambruk. Selain itu, mobil dinas camat yang berada di atas jembatan ikut hanyut terseret arus. Sebuah mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca, Gayo Luas Aceh, hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, tepatnya di jembatan penghubung Desa Seneren dan Desa Kurnia. Mobil dinas ini diketahui terjebak di atas jembatan sejak banjir bandang dan tanah longsor pertama melanda wilayah Gayo Luas Aceh pada 26 November 2025 lalu. Derasnya arus air susulan akibat hujan deras menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan arus hingga akhirnya ambruk dan menyeret mobil ke dalam sungai. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini, mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dosaido Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras kembali mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan tanah longsor di Kecamatan Palembayan. Akibatnya satu rumah dan 3 penghuninya tertimbun longsor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada 3 korbannya, ya Allah. Longsor lagi, ya Allah. Jauh situ. Biar Pak Polisi yang tangan jauh nih. Inilah detik-detik tanah longsor yang menerjang sebuah rumah warga di Jorongungun Nagari Saleh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya longsor di 3 titik wilayah. Sementara di titik lain menimpa badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Sabar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Jadi satu rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kota Padang sejak Kamis malam menyebabkan banjir susulan di daerah Batu Basuak, Kecamatan Pau, Kota Padang. Inilah kondisi jalan penghubung menuju Batu Busuak, Kecamatan Pau, Kota Padang. Sepanjang kurang lebih 50 meter, badan jalan amblas akibat banjir susulan. Putusnya satu-satunya akses jalan tersebut membuat aktivitas warga terhenti total. Kendaraan tidak dapat melintas dan warga terpaksa berjalan kaki melalui jalur darurat. Bahkan hingga kini sedikitnya 50 kepala keluarga terisolir. Warga diimbau tetap waspada karena hujan masih berlanjut. Pemirsa, di tengah kritik sejumlah kalangan terhadap penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jika salah satu tugas pejabat ialah dikritik. Prabowo pun mengimbau pada para pejabat untuk tidak anti kritik dan selalu siap untuk dikritik. Saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri
ikut macul. Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua. Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang.